Pemirsa, di penghujung bulan Oktober kita mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi dan apa kabar pemirsa TVR Parlemen. Kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rini Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 13 DPR RI menilai permintaan tambahan anggaran 20 triliun rupiah Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai sebagai sesuatu yang tidak efisien dan perlu dikoordinasikan dahulu di internal pemerintah. Menanggapi Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai yang meminta tambahan anggaran sebesar 20 triliun rupiah, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Andreas Hugo Parera menilai penambahan ini tak relevan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan efisiensi anggaran. Andreas mengatakan usulan tersebut masih perlu dikaji secara komprehensif. Pasalnya, anggaran untuk tahun 2025 sudah ditetapkan DPR RI bersama pemerintah. Ia meminta hal ini dikoordinasikan terlebih dulu di internal pemerintah agar lonjakan anggaran disesuaikan dengan program yang matang. Apalagi pasca Kementerian Hukum dan HAM dipecah menjadi 3 kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Lapas. Pembantu presiden, jadi apa yang dikatakan oleh presiden itu yang dilaksanakan oleh menterinya gitu. Jadi makanya saya katakan tadi ini sebaiknya dibicarakan antara kementerian, lintas kementerian, karena pagu anggaran untuk 2025 dari dulu yang sebelumnya ada Kemenkumham itu sudah diputuskan gitu. Apakah nanti ada APBNP kita belum tahu gitu. Karena itu nanti harus juga dibicarakan dengan Kementerian Keuangan gitu. Jadi memang ini masa transisi. Saya kira para menteri juga mungkin harus memahami situasi yang kita hadapi ini sehingga kemudian tidak menimbulkan diskursus publik yang ya tidak seharusnya terjadi gitu. Tambahan anggaran sebesar 20 triliun rupiah disebut akan digunakan untuk membangun Universitas HAM bertaraf internasional dengan pusat studi HAM serta membangun laboratorium HAM termasuk forensik dan rumah sakit untuk memperkuat sistem perlindungan HAM dan memenuhi kebutuhan HAM masyarakat. Andini dan Helmi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Herman Hairon menuturkan bahwa pemecahan kementerian di Kabinet Merah Putih merupakan upaya pemerintah dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih baik. Dibandingkan Kabinet Presiden Joko Widodo yang berjumlah 34 kementerian, jumlah kementerian di Kabinet Merah Putih mencapai 48 kementerian. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Herman Hairon menilai penambahan jumlah kementerian dapat meningkatkan fokus dalam mencapai target-target pemerintah. Herman menilai pemecahan kementerian di Kabinet Prabowo dilakukan karena tugas pokok dan fungsi yang terlalu luas serta sumber daya yang besar. Menurutnya, pemecahan ini merupakan upaya pemerintah untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih baik. Dipecah itu karena memang tupoksinya terlalu luas dan kemudian terkait dengan sumber daya yang besar gitu ya. Oleh karenanya ya pemecahan ini kan memang supaya lebih fokus gitu. Misalkan contoh Kementerian Hukum dan HAM dipecah menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan. Ini tentu akan lebih fokus untuk membinanya masing-masing. Misalkan Imigrasi dan Pemasyarakatan akan fokus bagaimana membangun sebuah sistem yang tentu ini juga akan lebih baik ke depan. Jadi menurut saya memang ada keinginan besar baik dari pemerintah maupun di DPR. Kita ingin ke depan bahwa focusing untuk mencapai tujuan itu bisa sama-sama dicapai. Apakah tujuan di pemerintah maupun tujuan di DPR tentu sama-sama nanti akan lebih fokus untuk mencapai tujuan. Presiden Prabowo Subianto melebarkan susunan kabinetnya dan dicatat menjadi kabinet terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Beberapa waktu lalu Prabowo resmi melantik menteri, wakil menteri, kepala badan hingga utusan khusus dengan total 136 orang. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, beberapa waktu lalu Supriyani, seorang guru honorer SD Negeri 4 Baitu, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan siswa kelas 1 yang merupakan anak dari Kanit Intel Kapolsek Baitu Aibda Wibowo Hashim.
Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Saya diberi tugas juga oleh Bapak mentor saya, Pak Zulkifli Hasan, beserta Sekjen saya, Pak Edi Suparno. Saya selama ini tenaga ahli di Komisi 7 dan di partai juga biasa-biasa saja, tidak menyandang jabatan yang spektakuler. Saya hanya membantu hal-hal yang bersifat spesifik apabila dibutuhkan. Dari situlah saya banyak belajar, mengenal orang, kemudian meyakinkan diri untuk bisa di ruang politik inilah saya bisa berkembang. Saya punya mentor, yang pertama adalah tokoh politik saya, karena saya banyak bergelut di Partai Amanat Nasional. Tokoh mentor saya adalah Ketua Umum saya, Bapak Zulkifli Hasan. Saya hampir setiap hari ikut beliau, sehingga saya banyak melihat apa yang beliau lakukan. Benar atau tidak, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah mitra kerja Komisi 2? Salah. Bapak, benar atau tidak, di tahun 2024 Indonesia masuk ke dalam urutan 5 terbesar potensi panas bumi atau geotermal? Betul. Benar atau tidak, kepanjangan dari PAN adalah Partai Amanah Nasional? Benar. Partai Amanat Nasional ya. Oke, Iya. terima kasih Bapak. Segera hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, DPR RI nilai perlunya Kapolda Sultra usut tuntas dugaan pelanggaran prosedur personelnya dalam kasus kriminalisasi Supriyani, guru honorer atas penganiayaan siswanya, serta menindak tegas tanpa pandang bulu jika terbukti bersalah. Dalam sidang eksepsi kasus guru honorer Supriyani, kuasa hukum Supriyani menyebut terdapat kesalahan prosedur yang dilakukan polisi dan jaksa saat penyidikan, mulai dari pemanggilan saksi anak tanpa pendampingan hingga meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta meminta Kapolda Sulawesi Tenggara untuk menuntaskan kasus ini dan menindak personilnya jika terbukti bersalah. Beberapa waktu lalu, Supriyani, seorang guru honorer di SD Negeri 4 Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, ditetapkan sebagai tersangka atas penganiayaan terhadap siswa kelas 1 yang juga merupakan anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hasim. Iwayan Sudirta mengatakan, Kapolda Sultra perlu mengusut tuntas dugaan pelanggaran prosedur personelnya dalam penanganan kasus ini. Jika terbukti melanggar etika, ia meminta Kapolda Sultra menindak tegas personelnya tanpa pandang bulu. Apa salahnya Kapoldanya juga dipanggil, diperintahkan untuk mengusut secara tuntas perilaku polisi itu udah sesuai dengan aturan, sesuai dengan SOP, sesuai dengan etika, atau sebaliknya. Kalau ternyata memang ada pelanggaran di situ, ya jangan juga pilih kasih. Kalau di tempat lain polisi bisa dihukum dengan mudah dipecat, ya kenapa tidak diberi sanksi yang adil walaupun tidak harus dipecat polisi itu. Masa seorang guru diminta 50 juta? Waduh, keterlaluan banget. Dari mana dia untuk hidup hari-hari aja seorang guru, apalagi guru yang masih honorer ya? Kok tega-teganya kalau itu benar.
Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ando Olo menolak eksepsi kuasa hukum Guru Supriyani, sehingga sidang kasus ini akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi. Dodi dan Andre, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI meminta pemerintah memaksimalkan 70.000 lowongan kerja yang belum terisi. Tentunya bagi para tekstil yang terdampak gelombang PHK massal. Hingga September 2024, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional mencatat telah lebih dari 15.000 buruh tekstil di PHK. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani meminta pemerintah segera mengambil tindakan untuk mengatasi gelombang PHK massal ini. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan menyatakan kepada Komisi 9 DPR bahwa pihaknya telah membuka 170.000 lapangan pekerjaan baru dan 90.000-nya sudah terisi. Karenanya, Irma meminta pemerintah memaksimalkan 70.000 lowongan kerja yang belum terisi bagi para pekerja tekstil yang terdampak gelombang PHK massal. Sementara itu, ia meminta untuk jangka panjang, pemerintah mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelamatkan dan melindungi perusahaan dan pekerja industri tekstil di tanah air. Harus ada jalan keluar. Harusnya itu kan bisa diisi gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana cara kawan-kawan yang di PHK ini bisa mengisi itu. Prosesnya seperti apa? Nah, ini yang harusnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah gitu, supaya yang 70.000 ini bisa segera terisi. Saya kira kalau 70.000 ini benar-benar ada dan bisa diisi, saya kira itu sudah sangat baik sekali untuk mengurangi terjadinya gelombang PHK besar-besaran ini. Selain pemerintah memberikan diskresi ya dari regulasi-regulasi yang ada agar semua perusahaan-perusahaan yang mengalami masalah ini bisa kembali lagi berproduksi. Jelang puncak bonus demografi di tahun 2030, Irma Suryani meminta Kemenaker memanfaatkan peluang ini dengan fokus mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan program pendidikan vokasi dan kejuruan agar SDM Indonesia mampu bersaing di kancah internasional. Adila dan Koko, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam audiensi dengan Komisi 9 DPR, anggota Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia keluhkan maladministrasi dalam pemilihan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia. Komisi 9 DPR RI akan memanggil Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan meminta penjelasan tentang dugaan maladministrasi di Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia atau KTKI serta PHK sepihak terhadap anggota KTKI. Dalam audiensi dengan Komisi 9 DPR RI, anggota KTKI mengeluhkan maladministrasi dalam pemilihan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI. Pemilihan ini dinilai janggal karena salah satu panitia seleksi tiba-tiba ditunjuk menjadi ketua. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menegaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, KTKI dan KKI bekerja secara independen dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Karenanya, penunjukan mantan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes menjadi Ketua KKI dan Ketua Majelis Disiplin Profesi merupakan pelanggaran prosedural. Konsil Tenaga Kesehatan itu lembaga milik negara, instrumen negara di bawah negara, maka tanggung jawabnya kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. Bertugas secara independen, otonom, tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, termasuk oleh Kementerian Kesehatan. Karena tanggung jawab KTKI kan terhadap mutu tenaga kesehatan, tapi juga memberi layanan kesehatan yang baik dan kepastian hukum, baik pemberi maupun yang terima layanan kesehatan. Ini tanggung jawab yang besar. Lebih lanjut, Ketua Komisi 9 DPR, Feli Estelita Runtuwene menyebut, Komisi 9 akan segera memanggil Menteri Kesehatan untuk menyelesaikan persoalan ini. Ini akibat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, ada kaitannya di sana. Tapi bukan langsung seperti ini keputusan-keputusan yang diambil ya. Dengan proses ya, sekali lagi, ada proses yang salah di sana. Itu yang kami tangkap. Mudah-mudahan ketika penjelasan dari Menteri, ini kita bisa juga duduk bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Adila dan Koko, TVR Parlemen, melaporkan. Usai pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Kemenpan RB harus menata struktur organisasi 48 kementerian hingga pendistribusian aparatur sipil negara. Dan Kemenpan RB diminta untuk memastikan fungsi setiap organisasi tidak tumpang tindih dan proses organisasi harus saling menopang satu sama lain. Bagaimana tanggapan DPR RI terkait penataan struktur organisasi di kementerian ini ke pemirsa? Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI.
Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 09. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI meminta Kemenpan RB bekerja cepat membahas struktur organisasi dan tata kerja setiap kementerian lembaga. Terkait dengan penataan ASN, DPR RI mendorong penataan setiap berbasis pada sistem merit. Dengan melihat kompetensi ASN sesuai dengan bidang-bidang yang difokuskan oleh pemerintahan yang baru. Mari kita simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Setelah Presiden Prabowo Subianto melantik semua menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih, kini tugas berat dipikul oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemenpan RB harus menata struktur organisasi 48 kementerian hingga pendistribusian aparatur sipil negara untuk menopang kerja setiap kementerian. Kementerian juga harus memastikan fungsi setiap organisasi tidak tumpang tindih dan proses organisasi pun harus saling menopang satu sama lain. Jika tidak, keinginan Presiden Prabowo agar pemerintahannya bisa langsung bekerja mewujudkan visi, misi, dan programnya bisa terhambat karena urusan birokrasi. Komisi 2 DPR RI meminta Kemenpan RB bekerja cepat membahas struktur organisasi dan tata kerja setiap kementerian lembaga. Tidak ada waktu lagi untuk berlambat-lambat karena semua menteri memiliki target kerja yang harus ditopang birokrasi. Komisi 2 DPR RI berharap BKN juga bisa bekerja cepat dalam proses peralihan ASN ini. Sebab perubahan nomenklatur kementerian dan badan yang baru bukan hanya soal pengisian struktur dan pejabat tinggi, melainkan juga ada migrasi besar-besaran ASN. Komisi 2 DPR RI juga membuka diri untuk melakukan revisi jika pengisian nomenklatur ASN terkendala oleh undang-undang. Dan kami memberikan stressing Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi itu harus bekerja dengan cepat untuk mengisi nomenklatur kementerian baru. Kita tahu ada 27 kementerian baru dan satu badan yang sama sekali baru dibentuk. Dan itu semua tentu memerlukan
pengisian pejabat eselon 1, eselon 2 dan seterusnya. Kementerian Pan-RB memiliki wewenang terkait dengan itu dan kita meminta agar proses pengisian itu berjalan dengan cepat. Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khairon mengatakan, penambahan jumlah kementerian justru dapat mempercepat target-target pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Herman menilai tugas pokok dan fungsi yang terlalu luas serta sumber daya manusia yang terlalu besar dalam satu kementerian perlu dipecah agar masing-masing kementerian fokus menangani satu hal. Ya kan memang dipecah itu karena memang tupoksinya terlalu luas dan kemudian terkait dengan sumber daya yang besar gitu ya. Oleh karenanya ya pemecahan ini kan memang supaya lebih fokus gitu. Jadi menurut saya memang ada keinginan besar baik dari pemerintah maupun di DPR, kita ingin ke depan bahwa focusing untuk mencapai tujuan itu bisa sama-sama dicapai. Apakah tujuan di pemerintah maupun tujuan di DPR tentu sama-sama nanti akan lebih fokus untuk mencapai tujuan. Dari puluhan kementerian tersebut, terdapat 4 kementerian yang secara khusus berada di bawah Presiden langsung. Salah satunya adalah Kementerian Keuangan. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menilai, sebagai pemegang hak prerogatif, Presiden memiliki kewenangan mengatur relasi antar menteri. Koordinasi langsung Kementerian Keuangan dengan Presiden menunjukkan perhatian yang besar oleh Presiden terhadap kondisi fiskal. Ini berarti pemerintah bakal bergerak cepat mengambil keputusan terkait dengan kebijakan fiskal. Ya itu kan semuanya kan sesuai arahan Presiden. Presiden sebagai pemegang hak prerogatif, sebagai pemimpin tertinggi kita, beliau mau mengatur pola relasi hubungan antara Presiden dengan menterinya, itu kan kewenangan penuh Presiden. Itu menurut saya membuat efisiensi akan lebih berjalan lebih bagus. Dan Kementerian Keuangan itu adalah penyusun APBN, dan dia yang ruling APBN, yang menjalankan APBN. Menurut saya itu sangat strategis apa yang dilakukan oleh Presiden. Dan itu menurut saya meningkatkan koordinasi dan efisiensi di pemerintah. Meski demikian, Presiden Prabowo tetap harus mewaspadai birokrasi yang tidak efisien akibat kabinet yang gemuk. Apalagi, besarnya struktur kabinet ini akan berimbas pada besarnya beban anggaran untuk pembiayaan operasional pemerintahan. Terakhir, terkait dengan penataan ASN, DPR RI mendorong penataan tetap berbasis pada sistem merit, dengan melihat kompetensi ASN sesuai dengan bidang-bidang yang difokuskan oleh pemerintahan yang baru. Pemirsa, Luanda merupakan ibu kota negara Angola yang menjadi kota terbesar dan juga pusat ekonomi negara. Memiliki banyak potensi wisata mulai dari pantai, taman nasional hingga situs bersejarah yang salah satunya adalah Fortaleza de Miguel yang saat ini menjadi lokasi Museum Nasional de Historia Militar. Bagaimana dan seperti apa situs bersejarah ini? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TV 09. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera,
hanya di TVR Parlemen. Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Museum Nasional The Historia Militer menyimpan sejarah panjang politik dan juga militer negara Angola. Museum ini menyimpan berbagai koleksi yang membuat kita terhipnotis oleh jejak sejarah yang seolah-olah menari di setiap lorong museum. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan Museum Nasional The Historia Militer Angola pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Pemirsa, mungkin masih banyak dari kita yang belum familiar dengan negara Angola. Angola terletak di bagian selatan Afrika, beribu kota Luanda yang juga merupakan kota terbesar dan pusat ekonomi utama negara ini. Jika kita berjalan-jalan di kota Luanda, potensi pariwisata yang dapat kita temukan adalah pantai, taman nasional, dan juga situs bersejarah. Salah satunya adalah Fortaleza de Es Miguel. Fortaleza de Es Miguel, sebuah benteng yang menyimpan sejarah panjang dan saat ini menjadi lokasi Museum Nasional de Historia Militar. Dibentuk pada tahun 1975, museum ini telah melalui perjalanan panjang. Mulai dari masa-masa sulit pada tahun 1978 hingga kemudian direstorasi dan kembali dibuka untuk umum pada April 2013. Museum ini telah menjadi wadah untuk koleksi dan warisan sejarah militer Angola. Jika berkunjung ke museum ini, kita akan disambut oleh koleksi yang membuat kita terhipnotis oleh jejak-jejak sejarah yang terpatri dalam setiap artefak. Seolah-olah sejarah militer Angola menari di antara lorong-lorong museum. Bagaimana tidak? Di museum ini terhampar sebuah kisah yang begitu mengesankan. Salah satunya menampilkan koleksi alat militer, termasuk kendaraan yang pernah digunakan oleh 3 partai politik Angola selama konflik di negara tersebut. Kendaraan-kendaraan ini seakan membawa kita melintasi waktu, mengungkapkan bagaimana sejarah politik dan militer terjalin erat di tanah ini. Kita juga dapat menemukan meriam, patung-patung pahlawan, dan kisah perang saudara yang pernah terjadi di Angola. Perang saudara yang akhirnya berakhir setelah hampir 27 tahun pada tahun 2002 itu kabarnya adalah perang saudara paling lama dalam sejarah modern. Itulah kenapa museum ini memainkan peran penting dalam mengenang pahlawan dan peristiwa yang membentuk sejarah nasional Angola. Tak selalu soal sejarah. Dari lantai atas museum ini kita dapat menikmati landscape kota Luanda yang indah, terhampar di garis pantai yang menghadap langsung ke laut lepas Samudra Atlantik, menambah keindahan ketika kita berkunjung ke museum ini. Museum Nasional de Historia Militar tidak hanya menjadi rumah bagi koleksi-koleksi berharga, tetapi juga menjadi jendela untuk mengeksplorasi peran pahlawan serta peristiwa bersejarah yang membentuk Angola menjadi apa yang kita kenal saat ini. Pemirsa, di pengunjung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 31 Oktober 2024.
Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 13 DPR RI rapat kerja dengan Menteri Hak Asasi Manusia. Sedangkan di siang harinya pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 4 DPR RI rapat dengar pendapat dengan semua mitra guna membahas usulan rancangan Undang-Undang Prolegnas. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lain yang dapat Anda akses di tvr-parlemen.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya Jadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Banyak banget.